Halo semua, kami dari kelompok 3 mata kuliah Nutrisi Tumbuhan, Departemen Biologi FMIPA UI akan menjelaskan mengenai pupuk kimia. Berikut adalah outline dari video kami. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai definisi pupuk kimia, kemudian menjelaskan mengenai macam-macam pupuk kimia, lalu kelebihan dan kelemahan dari pupuk kimia, dan yang terakhir adalah penggunaan pupuk kimia di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa tanah merupakan tempat di mana tumbuhan ditanam, khususnya tanaman perkebunan. Saat tumbuhan tersebut ditanam, tumbuhan akan menyerap nutrien yang ada di tanah hingga dewasa dan kemudian saat tumbuhan tersebut dipanen, nutrisi yang telah diserap oleh tumbuhan tidak dapat dikembalikan ke tanah. Nutrisi alami yang dimiliki oleh tanah bersumber dari hasil dekomposisi. Apabila tanah terus-menerus digunakan tanpa adanya jeda, maka tidak ada waktu untuk organisme di dalam tanah untuk melakukan dekomposisi, sehingga nutrien yang ada di tanah akan terus berkurang hingga kemudian habis. Berangkat dari kasus tersebut, pupuk hadir untuk memberikan solusi bagi terus berkurangnya nutrien pada tanah. Pupuk sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu pupuk organik dan pupuk kimia. Pada video ini akan lebih dibahas mengenai pupuk kimia. Pupuk kimia sendiri merupakan jenis pupuk yang terbuat dari bahan-bahan sintetik dan diproduksi dalam skala industri serta banyak jenisnya di pasaran sesuai dengan kebutuhan. Pupuk kimia memiliki beberapa karakteristik antara lain harganya murah, bekerja dengan cepat, dan konsentrasi zatnya yang terkandung tinggi. Pupuk kimia sendiri umumnya dijual berupa pupuk yang mengandung unsur makroesensial yaitu NPK atau nitrogen, fosfor, dan kalium. Tapi unsur makro dan mikro lainnya juga tersedia. Terdapat beberapa jenis pupuk kimia yang ada di pasaran. Pengelompokan pupuk kimia ini didasarkan atas beberapa hal, antara lain bentuk, kompleksitas komposisi, jenis nutrien yang terkandung, dan juga cara penggunaan dari pupuk kimia tersebut. Berdasarkan bentuknya, pupuk kimia terbagi atas dua jenis kelompok, yaitu kelompok padat dan kelompok cair. Untuk kelompok padat, pupuk kimia terdiri atas beberapa jenis, yaitu pupuk kimia berbentuk bubuk, berbentuk kristal, berbentuk granula, supergranula, prils, dan juga briket. Untuk pupuk kimia berbentuk padat ini sendiri umumnya digunakan tidak langsung kepada tumbuhan, melainkan hanya ditabur di media tanam, yang kemudian pupuk ini akan melepaskan nutrien-nutrien yang dikandung oleh pupuk tersebut. Sedangkan untuk pupuk kimia cair umumnya langsung dicampurkan kepada air siraman tanaman, seperti di sini contohnya adalah pupuk NPK cair, atau juga dicampurkan kepada irigasi untuk mengairi tanaman. Seperti contohnya di sini adalah pupuk AB mix yang biasa digunakan untuk sistem pertanian hidroponik. Kemudian pupuk kimia cair ini juga biasanya tercampur langsung kepada herbisida, di mana herbisida ini berfungsi untuk mengurangi gulma pada tanaman, umumnya tanaman pertanian. Nah, kita lanjut ke pupuk kimia berdasarkan jenis nutrien yang terkandung di dalamnya. Pertama, ada pupuk makronutrien, dan yang kedua ada pupuk mikronutrien. Pupuk makronutrien seperti namanya, yaitu pupuk yang mengandung satu atau dua jenis makronutrien di dalamnya. Sebaliknya, pupuk mikronutrien adalah pupuk yang mengandung satu atau dua jenis mikronutrien di dalamnya. Oke, sekarang kita next ke pupuk kimia berdasarkan cara penggunaannya. Nah, jenis pupuk kimia ini ada dua. Yang pertama, pupuk daun atau foliar, dan yang kedua ada pupuk slurries. Nah, pupuk daun atau pupuk foliar adalah pupuk yang umumnya dilarutkan dengan air dan kemudian disemprotkan langsung ke daun atau ke buah. Umumnya pupuk daun ini banyak digunakan dalam bidang pertanian. Contoh pupuk daun adalah pertama, pupuk Growmore NPK, lalu yang kedua, pupuk hormon perangsang bunga, lalu yang ketiga ada pupuk urea. Oke, jenis pupuk selanjutnya yaitu pupuk slurries. Nah, pupuk ini mengeluarkan nutrien yang terkandung di dalamnya secara perlahan, sehingga tumbuhan tidak akan menyerap secara berlebihan. Contoh pupuk slurries adalah yang pertama ada pupuk SP36, lalu yang kedua ada pupuk NPK. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan pupuk kimia.
Penggunaan pupuk kimia yang seimbang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Hal tersebut dikarenakan dalam pupuk kimia telah mengandung semua nutrisi yang diperlukan oleh tanaman, dan juga nutrisi tersebut sudah larut dalam air sehingga cepat terserap oleh tanah dan tanaman. Selain itu, pupuk kimia memiliki kandungan hara yang tinggi yang hanya diperlukan dalam jumlah sedikit untuk produktivitasnya. Meski begitu, penggunaan pupuk kimia juga dapat menyebabkan degradasi struktur tanah dan agregasi tanah yang disebabkan karena pupuk kimia meningkatkan dekomposisi bahan organik yang ada di tanah, sehingga nutrisi mudah hilang dan efisiensi pemupukan menurun. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan juga dapat merusak dekomposer dan organisme lain yang terdapat di dalam tanah serta mencemari lingkungan sekitarnya seperti tanah, sungai, kolam, dan sebagainya. Selain itu, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan unsur hara sehingga mempengaruhi tingkat keasaman tanah yang dapat berpengaruh terhadap rendahnya hasil panen. Penggunaan pupuk kimia di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Statistik tahun 2019, baru sekitar 13,5% petani yang menggunakan pupuk organik, sisanya masih bergantung pada pupuk kimia. Ketergantungan petani terhadap pupuk kimia sudah terjadi sejak zaman revolusi hijau diimplementasikan di Indonesia. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan selama puluhan tahun mengakibatkan unsur hara dalam tanah terus menurun, sehingga membuat tanah menjadi kurang subur. Penggunaan pupuk kimia yang masih masif di kalangan petani diperparah dengan subsidi pupuk kimia yang masih dilanjutkan oleh pihak pemerintah hingga saat ini. Terdapat alasan mengapa petani belum tertarik menggunakan pupuk organik, yaitu unsur hara pada pupuk organik cenderung rendah sehingga efek pada tanaman menjadi lambat. Sementara itu, pupuk kimia jenis urea dan NPK memiliki kandungan unsur hara yang tinggi. Berikut adalah daftar acuan yang kami gunakan selama membuat materi dalam video. Sekian penjelasan kami mengenai pupuk kimia. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.